Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di channel saya, Arif Munandar. Seperti biasa kita akan latihan soal P3K terbaru ya. Di sini materinya tentang fungsi perangkat dari jaringan WAN. Oke, baik. Kita langsung saja kita mulai kuisnya. Standar jaringan wireless yang bekerja pada frekuensi 5 GHz dengan kecepatan transfer datanya mencapai 54 Mbps. Ya, di sini jawabannya yang IEE 802.11.A ya. Bisa di browsing nanti di Google. Jaringan nirkabel menghubungkan satu sistem komputer dengan yang lainnya menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel. Yang termasuk media transmisi jaringan nirkabel adalah, jadi jaringan nirkabel itu apa termasuknya? Di sini jawabannya menurut saya Bluetooth, infrared, dan WiFi ya. Skema desain pembangunan sebuah jaringan komputer dikenal dengan istilah jawabannya topologi. Ada tiga komponen utama dalam wireless LAN. Ya, tiga komponen utama itu, yang pertama itu access point, mobile desktop atau PC, wireless LAN interface. Jadi ini jawabannya yang terakhir ya. Fungsi perangkat repeater adalah, ya kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Ya, betul sekali. Perangkat repeater berfungsi untuk menguatkan sinyal pada kabel jaringan lokal ya. Fungsi bridge adalah menghubungkan. Ya, yang mana jawabannya? Kalau menurut saya, bridge itu berfungsi untuk menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain ya. Oke, lanjut. Berikut ini yang merupakan contoh penerapan teknologi wireless WAN maksudnya ya. Nah, yang merupakan penerapan teknologi wireless WAN, yang mana jawabannya? Ya, betul, CDMA. Jaringan WAN adalah, jadi pengertian jaringan wireless wide area network ya. Jawabannya di sini yang betul itu jaringan komputer yang mencakup area yang besar atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik ya. Nah, gambar tersebut adalah contoh dari jenis jaringan. Kalau dilihat dari gambar ini tidak ada perangkat yang menghubungkan antar laptop ya. Jadi langsung terhubung antara satu laptop dengan laptop yang lain. Ini namanya jaringan ad hoc ya, jaringan ad hoc jawabannya. Yang termasuk ke dalam kesalahan multipath pada jaringan nirkabel adalah, kalau saya di sini jawabannya pilih yang warna merah ya, corruption, downfade, nulling, upfade. Sama aja sebenarnya nih. Ya.
Lanjut. Di bawah ini yang termasuk kelebihan dari jaringan WAN. Jadi kelebihan jaringan WAN adalah, jawabannya yang mana kira-kira? Iya, jawabannya yang terakhir, bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas sehingga berbisnis dengan jarak jauh dapat terhubung dengan jaringan ini. Ya, nanti mohon maaf ya teman-teman untuk apabila ada kesalahan dalam pemilihan jawaban. Saya memilih jawaban yang menurut saya benar ya. Dan insya Allah sih benar semua insya Allah. Kalau misalnya saya pilihnya benar itu tandanya hijau. Kalau saya pilihnya terus warnanya jadi merah artinya salah gitu ya. Dan di situ juga nanti kalau yang salah akan warna merah, terus nanti yang benarnya jadi warna hijau gitu teman-teman ya. Mohon maaf saya agak belibet ngomongnya. Oke lanjut, suatu jaringan di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai server, artinya user komputer yang ada dalam jaringan tersebut dapat menjadi seorang administrator. Diistilahkan, nah, di sini jawabannya jaringan klien server ya. Gateway adalah, jadi di sini definisi dari gateway ya. Yang mana kira-kira? Jawabannya di sini ya, yang mampu, perangkat yang mampu menerjemahkan sinyal dari satu sistem jaringan ke sistem jaringan lainnya yang memiliki protokol berbeda. Nanti teman-teman juga bisa browsing di Google ya, definisi gateway itu seperti apa, memastikan jawabannya benar atau tidak ya. Oke, pertanyaan ke-14. Komputer yang berlaku sebagai pusat data disebut, nah ini gampang sekali. Kalau yang berlaku sebagai pusat data disebutnya biasanya komputer server ya. Karakteristik leads line sebagai berikut, kecuali, berarti yang bukan ya, yang bukan karakteristik leads line. Yang menurut saya jawabannya yang terakhir ya, leads line lebih mahal dibanding solusi WAN lainnya karena bersifat khusus untuk dapat dipakai bersama ya. Oh salah, mohon maaf ya, yang benar itu yang ini ya teman-teman ya, yang hijau nih. Salah satu fungsi jaringan komputer adalah sebagai berikut, kecuali, berarti yang bukan ya. Sharing printer itu termasuk fungsi dari jaringan komputer, mailing list juga, sharing file atau sharing data, teleconference. Yang bukan itu reading ya, yang bukan fungsi jaringan komputer itu reading. Oke lanjut, pertanyaan berikutnya. Security untuk wireless yang mudah untuk di-crack atau disadap orang luar adalah kekurangan dari yang paling yang paling lemah dari security wireless, yaitu WEP ya. Jawabannya WEP. Di bawah ini merupakan perangkat WAN, kecuali, berarti yang bukan perangkat WAN ya. Repeater, router, bridge, modem itu merupakan perangkat WAN. Yang bukan itu routing. Ya, kita mengulang pertanyaan yang salah tadi ya. Saya pilih nomor 2. Yang termasuk ke dalam kesalahan multipath pada jaringan nirkabel. Tadi sebenarnya ada jawaban yang sama ini. Saya pilihnya ini nih. Corruption, don't fake, nulling, unfake, sama aja. Beda ya. Ya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke lanjut, komputer yang terhubung ke jaringan luas seringkali mengalami gangguan maupun kerusakan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengguna frekuensi atau gelombang. Yang paling banyak digunakan yaitu gelombang, di sini gelombang 2,4 GHz ya. Jadi jawabannya yang ini. Di sini saya tidak menggunakan power up ya teman-teman. Jadi asli murni, nilainya itu murni ya.
karena kita kan latihan di sini. Oke, lanjut. Di bawah ini yang termasuk kekurangan jaringan WAN adalah yang mana jawabannya kira-kira? Kalau menurut saya jawabannya yang ini ya. Ya salah, yang jawabannya yang benar yang ini, yang hijau, memerlukan firewall yang baik. Ya. Standar versi tipe IEEE 802.15 untuk mendukung alat yang menggunakan konsumsi daya yang sangat rendah. Nah, di sini saya milih yang merah ya, IEEE 802.15.4 ya. Ya, betul. Keuntungan topologi jaringan star adalah sebagai berikut, kecuali. Berarti yang bukan keuntungannya ya, alias kelemahan. Topologi star itu boros kabel. Nah, di sini yang bukan itu berarti ini nih, hemat kabel, karena pada kenyataannya topologi star itu boros kabel kan. Jadi jawabannya yang hemat kabel ya. Fungsi perangkat router adalah menghubungkan. Router itu berfungsi untuk menghubungkan dua buah jaringan yang memiliki protokol yang sangat berbeda ya. Jawabannya ya betul. Jaringan komputer yang wilayahnya mencakup antara benua atau negara disebut jaringan. Ya, jelas di sini yang antar benua itu disebutnya jaringan WAN ya. Alat yang digunakan untuk mengetahui spektrum frekuensi yang telah digunakan oleh jaringan WLAN lainnya disebut ya, yang mana jawabannya kira-kira? Saya pilih yang synchronous analyzer ya. Ya salah, yang betul itu spektrum ya. Mohon maaf. Oke, switch adalah perangkat WAN yang bekerja di layer. Nah, switch ini perangkat WAN yang bekerja di layer yang mana ya kira-kira? Ya, jawabannya yang betul itu data link ya. Oke, peralatan jaringan yang mampu meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address melalui lapisan ketiga OSI adalah di sini jawabannya yaitu yang kira-kira yang mana? Ya, jawabannya yang routing switch. Ya, kita mengulang pertanyaan yang salah ya. Saya pilih yang nomor 3. Karakteristik lead line sebagai berikut kecuali. Tadi yang betul itu jawabannya yang ini ya. Ya, betul. Sekali lagi. Di bawah ini yang termasuk kekurangan jaringan WAN adalah kekurangan jaringan WAN itu yang ini ya, memerlukan firewall. Ya betul. Ya, selesai. Baiklah, itulah kita sudah melaksanakan latihan soal P3K. Soal P3K guru TKJ mengenai materi fungsi dari perangkat jaringan WAN ya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf jika kata-kata saya ada yang salah, karena saya juga masih dalam tahap proses belajar ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.